Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, rekan-rekan semua. Kami di sini dari kelompok 7 dari mata kuliah Desain Analisis Sistem. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Desain Analisis Sistem, Ibu Audika, dan juga teman-teman lainnya, dan juga teman-teman kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai alur sistem dari sistem kami, yaitu sistem AI Lost and Found Image Management System. Sebelum kami melanjutkan ke pembahasan berikutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya dengan saya Made Dwinana Rahyunata dengan NIM akhir 009. Saya Nela Faranesya dengan NIM akhir 006. Saya Indra Eksodi Situmorang dengan NIM akhir 089. Saya Amrudin Karosadi dengan NIM akhir 008. Saya Natasha Saskia dengan NIM akhir 223. Dan rekan kami Misbahus Suru dengan NIM 215 dan Dias Putra dengan NIM 227 yang sedang berhalangan hadir kali ini. Ya, jadi di sini kami akan membandingkannya, jadi mengatasi hambatan operasional melalui fisik komputasi. Jadi di sini kami akan membandingkan bagaimana sistem kami ini akan bekerja dan dengan sistem kami akan bandingkan dengan sistem yang sudah ada. Seperti itu. Jadi di sini ada status quo yaitu metode konvensional dan era AI LFIMS atau otomasi cerdas. Jadi hambatan operasional pertama itu terletak pada metode pencarian barang. Pada metode konvensional, pencarian sangat bergantung pada kata kunci teks yang subjektif dari pelapor, yang sangat rentan sekali terhadap ambiguitas atau ketidakjelasan. Sebagai contoh, penyebutan kata kunci atau dompet hitam itu bisa bermakna sangat luas karena sudah hampir banyak orang yang memiliki kunci dan dompet hitam. Sebagai solusinya, sistem kami ini menghadirkan ekstraksi fitur visual yang objektif, yaitu menggunakan algoritma Convolutional Neural Networks atau CNN. Sistem tidak lagi membaca teks yang ambigu, melainkan menganalisis bentuk geometris, pola, dan tekstur fisik barang secara matematis. Hambatan kedua dari sistem yang saat ini itu adalah media penyimpanan data. Saat ini administrasi masih mengandalkan buku log fisik atau obrolan grup informal seperti WhatsApp, yang datanya itu sangat cepat tertumpuk dan tenggelam karena saking banyaknya pesan yang masuk dalam waktu yang bersamaan. Nah, sistem kami yaitu AI LFIMS ini mendisrupsi hal tersebut dengan menyediakan pangkalan data terpusat atau centralized database yang aktif selama 24 jam 24/7 penuh. Jadi aktif selama 24 jam selama 7 hari penuh. Database ini bekerja tanpa batas geografis, artinya data kehilangan dari seluruh fakultas di UNESA akan terintegrasi dalam satu gerbang digital. Selanjutnya itu ada hambatan ketiga, yaitu resiko pelanggaran privasi atau doxing. Pada sistem lama, seringkali foto identitas seperti KTP atau nik pelapor itu tersebar di grup tanpa adanya sensor. Nah, sistem kami ini menjawab tantangan ini dengan menerapkan sensor blur otomatis pada wajah dan dokumen sensitif agar patuh terhadap regulasi UU PDP, sehingga keamanan privasi sivitas akademika tetap terjamin. Dan yang terakhir, dari segi efisiensi waktu. Metode konvensional membutuhkan waktu respon yang sangat lambat, berkisar antara 3 hingga 7 hari. Itu pun dengan tingkat kegagalan pengembalian yang tinggi. Sementara itu, sistem AI RFIMS ini mampu melakukan pemindaian silang secara instan dengan waktu inference di bawah 3 detik saja. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada AI LFIMS terdapat tiga pihak utama yang saling terhubung.
Yang pertama adalah civitas akademika, yaitu mahasiswa atau warga kampus yang berperan sebagai pelapor maupun penemu barang. Yang kedua adalah admin sistem atau satpam yang bertugas melakukan verifikasi fisik dan menentukan keputusan akhir terkait klaim kepemilikan barang. Dan yang ketiga adalah developer IT yang bertanggung jawab menjaga keamanan sistem, database, serta memastikan model AI berjalan dengan baik. Kolaborasi ketiga pihak ini membuat proses loss and found menjadi lebih cepat, terstruktur, dan aman. Next. Selanjutnya masuk ke fase 1 yaitu input terstruktur dan autentikasi tunggal. Pada tahap ini, seluruh pengguna wajib login menggunakan SSO UNESA untuk memastikan identitas pelapor maupun penemu barang sudah terverifikasi. Setelah berhasil login, sistem menyediakan dua alur pelaporan. Alur pertama adalah alur korban atau pemilik barang yang kehilangan, yaitu dengan mengunggah foto, referensi barang, mengisi rentang waktu kehilangan, serta menentukan lokasi terakhir barang berada. Sedangkan alur kedua adalah alur penemu barang, yaitu dengan mengunggah foto barang yang ditemukan, mengisi lokasi penemuan, dan informasi tempat penyimpanan barang tersebut. Setelah seluruh data diinput, data dan gambar akan disimpan ke dalam core database untuk diproses lebih lanjut oleh sistem AI pada tahap berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gerbang privasi, yaitu kepatuhan mutlak sistem ini terhadap UU PDP. Nah, jadi di sini ada 3 poin utama yang ditekankan pada isu privasi ini, yaitu poin pertama itu sensor pra pemrosesan. Seperti yang bisa kita lihat bersama pada ilustrasi dompet dan kartu tanda mahasiswa di slide tersebut, sistem memiliki validation boundary. Jadi sebelum sebuah gambar itu masuk dan diolah oleh sistem AI, sistem akan secara otomatis mendeteksi dan mengaburkan atau memberikan efek blur pada wajah serta teks-teks sensitif seperti nick dan NIM. Hal ini memastikan bahwa data sensitif dari Civitas Akademika tidak akan pernah tersimpan dalam bentuk mentah di dalam database AI. Yang kedua ada kompresi efisien. Jadi untuk menjaga kinerja sistem tetap ringan dan hemat biaya, setiap citra yang diunggah akan dikonversi secara otomatis ke format WP. Penggunaan WP ini bertujuan untuk optimalisasi ruang penyimpanan di cloud server kami. Namun yang terpenting, konversi ini dilakukan tanpa merusak fitur visual esensial yang dibutuhkan oleh AI untuk mengenali karakteristik barang. Hal ini sangat krusial demi mencegah fenomena garbage in, garbage out, yaitu di mana kualitas input yang buruk akan menghasilkan output pencarian yang buruk pula. Dan yang terakhir itu ada syarat fatal atau fatal constraint. AI RFIMS ini dikembangkan dengan kepatuhan mutlak terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP. Di era digital saat ini, kebocoran data atau doxing adalah ancaman nyata. Oleh karena itu, sistem kami dirancang untuk memblokir potensi doxing secara mutlak dan mewajibkan adanya explicit consent atau persetujuan eksplisit dari pengguna sebelum data mereka diproses oleh sistem. Jadi melalui kombinasi kepatuhan hukum UU PDP, penyensoran otomatis dan komprehensi WP yang efisien, AI LFIMS berhasil menciptakan sebuah koridor loss and found yang aman, legal, dan terpercaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, setelah tadi kita melihat bagaimana data masuk ke sistem, sekarang saya akan menjelaskan apa yang terjadi di balik layar. Dan inilah jantung dari seluruh sistem AI LFIMS-nya. Yang pertama, itu ada CNN, kecerdasan objektif. Sistem kita ini menggunakan convolutional neutral network, tepatnya arsitektur ResNet 50 atau MobileNet V3. Kenapa pakai CNN? Karena pendekatan konvensional mengandalkan deskripsi teks seperti tas hitam atau dompet dompet coklat. Itu sangat subjektif dan rentan ambigu.
CNN justru mengabaikan teks dan langsung membaca fitur fisik matematis dari gambar, seperti bentuk, pola, dan juga tekstur. Dan hasilnya itu jauh lebih objektif. Dan juga yang kedua itu ada embedding vector atau konversi vektor. Setelah gambar diproses CNN, hasilnya bukan gambar lagi, melainkan deretan angka yang disebut embedding vector. Bayangkan seperti sidik jari digital sebuah barang. Vektor nilai yang memungkinkan sistem melakukan kalkulasi matematis presisi antar dua gambar yang berbeda. Selanjutnya itu ada consonant similarity real time inference. Jadi vektor dari laporan baru kemudian dibandingkan dengan seluruh vektor yang tersimpan di database. Menggunakan metode consonant similarity, jika skornya lebih dari 75%, sistem secara otomatis menandai kedua laporan sebagai potential match dan langsung mengirim notifikasi. Seluruh proses ini selesai dalam waktu kurang dari 3 detik. Tidak ada antrean manual, tidak ada ketergantungan pada petugas untuk mencocokkan satu persatu. Nah, skor consonant similarity ini tidak bekerja sendirian. Dalam pengembangan sistem ini, saya menambahkan lapisan kecerdasan konstekstual, yaitu co-occurrence matrix yang berfungsi memperkuat skor visual CNN dengan historis lokasi. Inilah yang membedakan AI LFIMS dari sistem pencarian manual biasa. Bukan hanya cepat, tapi juga objektif dan terus belajar dari data historis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan yaitu tentang fase 2. Di sini fase 2 yaitu sistem Alzheimer melalui menghubungkan laporan barang hilang dengan laporan barang temuan menggunakan algoritma pencocokan berbasis kecerdasan buatan. Ketika tingkat kecocokannya mencapai lebih dari 75%, status laporan akan berubah menjadi potensial match. Pada tahap ini, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada kedua pihak secara real time sehingga proses pencarian dapat berlangsung cepat dan efisien. Untuk menjaga keamanan data pribadi, mahasiswa komunikasi dilakukan melalui ruang obrolan anonim yang telah dienkripsi secara end-to-end. Dengan mekanisme ini, pengguna dapat berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon atau informasi pribadi lainnya, sehingga risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan. Apabila penggunaan merasa bahwa barang yang ditemukan memang miliknya, dapat mengajukan klaim. Selanjutnya, next, pada slide 8. Pada fase ketiga, proses verifikasi dilakukan oleh Satpam sehingga pihak yang memiliki otoritas akhirnya dapat mengambil keputusan. Sistem AI berfungsi sebagai alat pendukung keputusan, bukan pengganti manusia. Oleh karena itu, keputusan akhir tetap berada pada petugas keamanan untuk menjamin objektivitas dan akurasi. Satpam kemudian melakukan validasi identitas dengan mencocokkan data pelaporan dengan informasi resmi dari sistem SSO. Setelah itu dilakukan wawancara rahasia sehingga mengenai ciri-ciri khusus barang yang tidak ditampilkan di aplikasi. Sehingga hanya memiliki pemilik asli yang dapat memberikan jawaban yang benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu fase 4, serah terima dan akuntabilitas digital. Setelah proses verifikasi selesai, sistem masuk ke fase 4, yaitu serah terima dan akuntabilitas digital. Pada tahap ini, pemilik barang melakukan tanda tangan digital sebagai bukti hukum bahwa barang telah diterima secara sah. Selanjutnya, dilakukan serah terima fisik barang oleh petugas. Setelah proses selesai, status barang akan otomatis berubah menjadi resolved dan seluruh data transaksi disimpan secara permanen dalam database. Selain itu, sistem juga mengirimkan notifikasi atau email apresiasi kepada pihak yang menemukan barang. Dengan mekanisme ini, seluruh proses menjadi lebih transparan, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Next slide. Di balik layar infrastruktur dan keandalan uptime. Di balik operasional sistem, terdapat infrastruktur cloud yang dirancang untuk menjamin keamanan, kecepatan, dan keandalan layanan.
Seluruh data disimpan pada cloud data center yang berada di Indonesia untuk menjaga kedaulatan data. Proses kecerdasan buatan didukung oleh server GPU sehingga analisis dan pencocokan data dapat dilakukan secara cepat dengan latensi yang rendah. Database menggunakan enkripsi AES 256 untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, serta didukung mekanisme disaster recovery untuk mengantisipasi gangguan sistem. Selain itu, sistem melakukan backup otomatis setiap hari dan ditargetkan memiliki tingkat ketersediaan layanan hingga 99,9%, sehingga pengguna dapat mengakses layanan secara stabil dan aman kapanpun dibutuhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Setelah tadi kita membahas masing-masing komponen sistem, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana semua itu bekerja sama dalam satu alur yang utuh dari awal hingga akhir. Diagram ini dibagi jadi tiga lapisan aktor yang masing-masing punya peran berbeda dan tidak tumpang tindih. Civitas Akademika memulai segalanya, mereka login via SSO, UNESA dan mengisi form laporan barang hilang atau temuan. Sistem sistem kemudian mengambil alih gambar di proses CNN, disensor sesuai UU PDP, lalu sistem menjalankan pencocokan otomatis jika skor melampaui threshold 75%, match trigger aktif. Admin Satpam baru masuk di tahap akhir, melakukan verifikasi fisik di lapangan dan memberikan keputusan final via tablet. Dan juga selanjutnya, sistem AI tidak hanya mengandalkan pencocokan visual, ada lapisan kecerdasan tambahan yang bekerja di baliknya, yaitu co-occurrence matrix. Sistem secara otonom merekam pola historis barang jenis apa yang paling sering hilang atau ditemukan di zona mana. Data ini membentuk sebuah matriks probabilitas yang terus diperbarui seiring berjalannya waktu. Dua fungsi utama. Pertama ada boosting score. Ketika skor visual CNN borderline atau marginal, data historis dari matriks ini bisa mengompensasi dan mendorong keputusan sistem menjadi lebih akurat. Ini secara langsung menurunkan probabilitas false negatif. Kedua, rekomendasi proaktif. Kalau korban tidak yakin di mana barangnya hilang, sistem bisa langsung menyarankan zona pencarian prioritas berdasarkan pola historis kategori barang tersebut. Misalnya kunci motor paling sering ditemukan di area parkir, KTM paling sering ditemukan di perpustakaan. Selanjutnya, em, setelah kita bahas semua komponen teknisnya, mari kita lihat gambaran besar. Apa apa dampak nyata yang dicapai AI LFIMS bagi kampus UNESA? Tiga langkah kunci. Lebih dari 85% tingkat pengembalian sukses. Ini bukan sekedar angka, ini berarti lebih dari 8 dari 10 kasus barang hilang berhasil diselesaikan. Pencapaian ini dimungkinkan karena sistem mengeliminasi ambiguitas deskripsi teks yang selama ini menjadi hambatan utama. Kurang dari 3 detik inference, ya, terus ada 100% kepatuhan regulasi. Setiap proses dalam sistem dirancang patuh pada UU nomor 27 tahun 2022, UU PDP, privasi sivitas akademik terlindungi secara mutlak, tidak ada celah doxing, tidak ada data sensitif yang bocor. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, mungkin sekian dari presentasi alur sis alur sistem kerja dari sistem AI Loss and Found Image Management System ini. Semoga apa yang kami jelaskan dapat rekan-rekan mengerti, dan bila ada kesalahan kata atau ucapan, kami mohon maaf. Kami tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.